Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi azmain, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa mempergunakannya untuk melaksanakan aktivitas belajar walaupun pembelajaran secara daring. Selawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Nabi sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh bagi umat Islam hingga akhir zaman. Anak-anakku yang soleh dan soleha, yang semoga masih sehat selalu dan tetap semangat untuk melakukan proses pembelajaran daring. Hari ini adalah pertemuan ketiga, khususnya pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang membahas topik yang masih sama, yaitu mari belajar Quran surah Al-Ma'un. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari tentang bagaimana membaca dan menulis Quran surah Al-Ma'un. Dan pertemuan yang ketiga ini kita akan menghafal Quran surah Al-Ma'un sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah disepakati. Namun karena melihat kondisi yang tidak memungkinkan dulu kita menghafal, maka pada pertemuan ketiga ini Pak Guru ingin mengisinya dengan tema yang lain, yaitu mengamalkan Quran surah Al-Ma'un. Hal ini karena Pak Guru teringat dengan suatu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Bunyi hadisnya seperti ini: khairukum man ta'allamal Qur'an fa'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Membaca dan menulis adalah bagian daripada mempelajari Al-Quran, itu baik. Namun ada yang lebih baik lagi, yaitu mengamalkan daripada apa yang sudah dibaca dan ditulis berkaitan dengan Quran surah Al-Ma'un. Nah, makanya hari ini kita ingin bagaimana mengamalkan Quran surah Al-Ma'un itu. Baru-baru ini kita mendengar berita tentang peristiwa di Indonesia. Ada peristiwa banjir, ada peristiwa kecelakaan pesawat, dan peristiwa-peristiwa lainnya. Dan yang lebih dekat dengan kita, satu daratan dengan kita, satu pulau dengan kita, adalah peristiwa gempa bumi dan longsor di Sulawesi Barat, tepatnya di Mamuju dan Majene dan sekitarnya. Peristiwa ini memakan banyak korban. Ada anggota keluarga yang kehilangan rumahnya, ada anggota keluarga yang kehilangan orang tuanya karena meninggal tertimpa bangunan, ada anak-anak yang meninggal karena tertimpa juga bangunan. Ini semua adalah penderitaan saudara-saudara kita yang seharusnya sebagai umat Islam, ketika ada saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan atau tertimpa musibah seperti saat ini, maka seharusnya yang semestinya kita lakukan adalah membantu meringankan beban yang mereka hadapi sekarang. Hal ini sejalan dengan bunyi Al-Quran yang kita pelajari, yaitu Al-Quran surah Al-Ma'un.
Mari kita bahas satu persatu ayat di dalam Quran surah Al-Ma'un. Kita mulai ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Allah mengatakan, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Allah memberikan pertanyaan kepada umat Islam, kepada kita semua. Siapa sih yang mendustakan agama itu? Lanjut ayat kedua. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Jadi salah satu ciri orang yang mendustakan agama adalah yang menghardik anak yatim. Menghardik tidak berarti secara fisik. Misalnya kita memukul, memberikan kata-kata kasar, tidak hanya seperti itu. Tetapi juga menghardik dalam artian ketika ada anak yatim yang menderita, yang kesakitan, yang membutuhkan pertolongan, namun ketika kita tidak menolongnya, maka kita termasuk orang yang mendustakan agama. Jadi kalau di Mamuju, di Sulawesi Barat, ada anak yatim yang ditinggalkan, meninggal keluarganya, ibunya atau ayahnya, lalu kita tidak menolongnya, maka kita termasuk orang yang mendustakan agama. Ini ciri yang pertama. Jadi kalau kita tidak mau dikatakan, disebut sebagai orang yang mendustakan agama, maka hendaknya kita menolong dan membantu saudara-saudara kita. Yang kedua, ciri yang kedua Allah sebutkan, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ciri yang kedua yaitu dan tidak mendorong atau memberi makan kepada orang miskin. Saudara-saudara kita yang di Mamuju, di Majene dan sekitarnya dikategorikan orang yang sudah kehilangan harta karena tertimbun bangunan yang runtuh. Mereka kehilangan, bukan hanya kehilangan keluarga yang meninggal, tetapi mereka juga kehilangan harta benda mereka. Mereka sudah tidak memiliki apa-apa lagi, kecuali mereka hanya memohon kepada Allah dan menunggu dermawan atau orang-orang yang bisa memberikan bantuan kepada mereka secepatnya. Jadi kalau orang miskin itu adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap, tetapi dalam kehidupannya tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Saudara-saudara kita yang di Majene adalah orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan karena peristiwa gempa bumi yang terjadi di sana. Olehnya itu, ketika kita tidak mau menjadi pendusta agama, maka salah satu ciri yang kedua orang yang mendustakan agama adalah yang tidak mau memberi makan. Olehnya itu, bantuan berupa makanan atau minuman, dan juga tidak hanya sekedar makanan minuman, juga obat-obatan, karena mereka banyak yang luka-luka akibat tertimpa bangunan dan tanah longsor. Mari kita berikan bantuan yang terbaik. Ya, nanti disebutkan di ayat yang terakhir, bantuan yang terbaik, seperti nama surah dalam
arti al-ma'un. Lanjut ayat ketiga. Fawailul lil musallin. Nah, di sini Allah tegaskan celakalah orang yang sholat. Kenapa orang yang sholat kok celaka? Kenapa demikian? Lanjut ayat yang berikut. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Lalai memiliki definisi yang luas. Tidak hanya lalai dikatakan lalai ketika menunda sholat. Tidak hanya dikatakan lalai ketika bolong-bolong sholatnya. Tidak. Tetapi juga memiliki arti bahwa orang yang lalai karena tidak mengamalkan apa yang dilaksanakan di dalam sholat. Jadi kalau kita sudah sholat tidak melaksanakan apa yang kita laksanakan di dalam sholat, bacaan kita, gerakan kita, maka kita juga termasuk orang yang lalai. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau kita di dalam sholat sudah melaksanakan sholat, namun perbuatan kita tidak mencerminkan akan artinya sholat yang kita lakukan, maka termasuk orang yang lalai. Dalam konteks peristiwa gempa di Sulbar adalah bagaimana kita mengamalkan tentang pentingnya merapatkan barisan shaf dalam sholat. Merapatkan barisan shaf dalam sholat artinya sebaik-baik umat Islam adalah umat yang sadar, yang dekat, yang mencintai saudara-saudaranya. Tidak ada jarak di antara kita sesama umat Islam dan juga umat-umat yang lain. Kita berhak menolong siapapun yang memerlukan bantuan kita. Namun perlu digarisbawahi di sini adalah umat Islam, saudara-saudara kita yang seiman, yang sedang tertimpa musibah. Dalam ibarat yang lain, umat Islam itu seperti anggota tubuh. Kalau ada salah satunya sakit, maka semua anggota tubuh yang lain juga ikut sakit. Contohnya misalkan kita sakit gigi, ya pasti bukan hanya gigi yang sakit, semua tubuh kita juga gelisah karena ada yang sakit di salah satu anggota tubuh kita. Olehnya itu, merapatkan shaf dalam sholat adalah bentuk contoh daripada kebersamaan yang dibangun di dalam kehidupan kita dengan melihat kondisi saudara-saudara kita yang ada di Sulawesi Barat. Ayat yang terakhir, alladzina hum yura'un. Ayat kedua dari terakhir yang artinya yaitu orang-orang yang berbuat ria. Orang-orang yang berbuat ria. Jadi orang yang dikatakan lalai dalam sholat adalah orang-orang yang ketika sholat hanya ingin dilihat, ingin dipuji, ingin disebut sebagai orang yang rajin sholat. Dia hanya mencari pujian dari manusia yang lain. Itu arti daripada
ria. Nah, dalam hal ini Pak Guru ingin tekankan kepada anak-anakku, khususnya SD Impres Jongaya 1, bahwa dalam hal semua perbuatan kita, ya, apapun kebaikan yang kita lakukan, intinya adalah diperhatikan niatnya. Ya, jangan kita memberi bantuan, ingin membantu saudara-saudara kita yang di Sulbar, tetapi niat kita ingin dipuji, tidak boleh. Ya, karena itu akan membuat kita termasuk orang yang lalai dalam sholat. Jadi harus diperhatikan niatnya, hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengharapkan pahala darinya sebagai balasan yang paling baik. Ingat, balasan yang paling baik adalah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada balasan satu manusia pun yang sebanding dengan balasan yang Allah berikan kepada kita, orang-orang yang berbuat baik. Terakhir, wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberikan bantuan yang terbaik. Jadi, ciri orang yang lalai adalah yang enggan memberikan bantuan dengan bantuan yang terbaik. Ingat, bantuan yang terbaik sebagaimana nama surah Al-Ma'un, bantuan-bantuan yang terbaik. Saya ingin melihat anak-anakku yang soleh dan soleha, kira-kira bantuan terbaik apa yang kalian berikan kepada saudara-saudara kita yang ada di Sulawesi Barat, tepatnya di Mamuju, Majene, dan daerah-daerah sekitarnya. Kita berikan bantuan yang terbaik yang ada pada diri kita. Sesungguhnya orang yang memberikan bantuan yang terbaik pada dirinya, itulah orang-orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pemaknaan dan pengamalan daripada Quran Surah Al-Ma'un di dalam kehidupan sehari-hari. Olehnya itu, mari kita berikan bantuan yang terbaik, semoga bisa meringankan beban saudara-saudara kita yang ada di Mamuju. Pak Guru doakan semoga bantuan kita mendapatkan pahala, mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilipat gandakan rezekinya kepada kita, diberikan kemudahan dalam segala urusan kita dengan adanya bantuan yang kita berikan kepada mereka. Pak Guru akhir dengan mengucapkan billahi fi sabil haq fastabiqul khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.